Peran ini kalau kami diskusi ya sama teman-teman ya, selalu yang jadi pertanyaan orang-orang yang tertangkap tangan korupsi ya, atau yang terungkap kemudian dia korupsi di pengadilan terbukti korupsi, itu kan orang-orang yang sudah punya harta yang berlimpah gitu. Artinya posisinya bagus, jabatannya bagus, duitnya banyak, tapi dia tetap mencuri hak orang lain. Nah, kalau kita bicara menteri-menteri kan ada juga atau bahkan relatif banyak menurut saya yang tertangkap korupsi dan masuk penjara. Kenapa menteri masih korupsi? Kami tidak bisa membahas lebih jauh kenapa menteri korupsi. Tapi kalau yang kami rasakan, harusnya pendidikan korupsi itu mulai dari rumah tangga. Mulai dari kecil diberitahu. Bisa kasih contoh? Contoh, kami, bersaudara, diberitahu 12 bersaudara jangan coba-coba pernah mengambil haknya orang. Dan ada yang kami ingat sampai hari ini yang mengantarkan kami sampai ke tempat ini. Suatu ketika kami di SD, kami ini kan hidup susah. Ayah cuma babinsah, juga bertani. Gaji 116 ribu rupiah. Lagi membersihkan pasar. Pasar dibersihkan kalau sudah selesai pasar 1 kali 5 hari. Pasar kami datang bersihkan. Biasanya dapat uang. Kami dapat uang 5 rupiah yang gambar burung. Uang yang jatuh gitu. Yang jatuh di pasar. Mungkin uang tercecer apa segala macam. Jadi harusnya tanda kutip sudah nggak ada pemiliknya. Nggak ada pemiliknya. Okay. Kami bawa pulang. Apa yang terjadi? Kami lapor ke bapak saya, ayah saya, Pak, kami dapat uang. Uang dari mana? Kami pungut di pasar, kami ikut bersihkan pasar. Bukannya diapresiasi, bukannya bapak senang. Langsung dia tidak mengucapkan sepatah kata, langsung ngambil kayu. Ambil kayu, yang mana tangan Anda yang pungut tadi. Tangan kanan, ayo angkat tangan kanan, dipukul. Kenapa begitu? Beliau mengatakan itu bukan hakmu, bukan hasil keringatmu. Tapi kan nggak ada yang punya itu uang. Itu tidak kompromi. Hitam putih ini ya. Hitam putih. Ayah ya. Kami diantar ke pasar di mana kamu ambil itu uang, dapat. Kembalikan, letakkan kembali baru pulang. Itu yang terngiang sampai hari ini, bahwa warisan, karena tidak ada warisan harta, warisan itulah yang kami dapat yang mengantar ke sini. Itulah nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua. Oleh orang tua. Itu yang kami ingat sampai hari ini. Bahwa jangan coba-coba mengambil haknya orang. Banyak juga yang bertanya-tanya, menteri itu gajinya atau penghasilannya berapa ya? 19 juta. Tapi tunjangan-tunjangan lain-lain? Ada tukin. Kalau tidak salah, 80-an kalau tidak salah. Kalau tidak salah berarti Anda nggak hitung benar apa yang Anda terima ya? Alhamdulillah, aku serahkan ke ada teman-teman di sini yatim, orang pertanian yang sudah meninggal bapaknya, ibunya. Tunggu, artinya gaji Anda nggak ambil? Kami yang ambil, baru serahkan ke yatim. Saya dengar Anda juga pernah dibujuk sampai 1 triliun lebih itu ya? Suap-suap atau hasil keuntungan atau hasil apapun lah itu? Pernah. Hasil keuntungan, saya bilang jangan, gak boleh. Selama berhubungan dengan tempat ini, insya Allah, dan bukan hasil keringat, enggak. Insya Allah kami, jangankan itu, perusahaan yang racun tikus tadi, aku tutup. Hah? Perusahaan racun tikus aku tutup. Padahal Anda jadi orang kaya gara-gara racun tikus itu kan? Bukan kaya, hidup cukup. Anda ini menghindar untuk dibilang kaya, oke lah. Nah, berapa kekayaan Anda sebenarnya sampai Anda kok nggak enak hati menyebut Anda orang kaya? Cukuplah untuk hidup, keluarga, anak, sudah cukup. Tapi Anda naik jet saya dengar ya, jet pribadi. Iya, untuk memperlancar aktivitas kita. Lalu bahan bakarnya negara yang tanggung? Enggak boleh. Siapa yang tanggung? Kami yang tanggung semua biaya operasional. Enggak boleh. Itu artinya miliaran loh Pak Amran. Saya ini belum ada apa-apanya, Pak Andino ya. Dibanding dengan pahlawan kita. Pahlawan kita nyawanya diserahkan untuk merah putih.
Aku ini sangat kecil dibanding mereka-mereka. Jadi Anda nggak reimburse itu bahan bakar Anda pakai dan Anda Enggak, bayar enggak. sendiri? Enggak, itu masih kecil. Saya belum berbuat banyak untuk Republik ini. Bayangkan, pahlawan kita yang gugur di medan perang tidak ada gaji, tidak ada fasilitas, tidak diberikan tempat seperti ini. Dia perang di hutan, nyawanya dia sumbangkan negara. Anak istrinya menangis karena kehilangan ayah untuk merah putih. Dan tidak ada pikiran bahwa pamrih apa yang harus aku dapat. Masa kami yang pelanjut, apalagi ayah kami prajurit, Pangkat terakhir apa itu? Sersa Mayor, Jadi Babinsa ya? Jababinsa, tempur di Timur-Timur, di Irian Barat, untuk bela merah putih. Nyawa ini tidak bisa dinilai dengan rupiah. Masa dengan hartanya aja nggak mau berbuat untuk negara. Pak Amran, saya sih tahu ya, kalau memang benar dari laporan kekayaan sebagai penyelenggara negara, kan Anda laporkan tahun 2023. Iya. Saya udah catat ini. Jadi saya tahu kekayaan Anda. Itu pun kalau nggak dikurang-kurangi loh ya. Tapi dari mana itu kekayaannya ya? Jadi gini. Anda kan anak miskin. Itu sebenarnya titipan Allah. Kekayaan dititipkan oleh Allah. Siapapun berhak terima. Kalau kami hanya ikhtiar, kerja keras. Dulu kami susah, tapi selalu saya camkan, aku lahir miskin, dihina, dicacih, dipandang sebelah mata, tapi jangan sampai nanti kami dikubur juga tetap miskin. Berarti itu salah saya. Dan semua orang berhak untuk mencapai itu. Yang pertama, kami ingin sampaikan, kami bukan dari keluarga yang susah. Bayangkan kalau gaji 116.000 rupiah per bulan, harus menghidupi 14 orang. Anak 12. Bisa bayangkan? Sehingga kami terbiasa kerja keras. Kami umur 9 tahun, SD, itu kelas 3 kami, naik kelas 4 kami gali batu gunung untuk jual ke proyek. Jadi sudah terbiasa kerja keras dan tidak boleh mengeluh. Untuk membantu perekonomian. Perekonomian untuk keluarga. bayar beli buku, bayar SPP. Jadi ini Anda dan kakak adik juga. Dengan ya? saudara saya. Itu dari 9 tahun. Jadi kami pergi Sudah cari biasa ikan, kerja keras. terbiasa kerja keras. Ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa, menarik. Berani sekali. berproses. Iya. Kelemahan kita mau sukses tapi tidak mau berproses. Jadi dari mana awal mula Anda memiliki kekayaan atau mulai sejahtera hidupnya? Pertama dulu, waktu SD SMP, kami pernah jual beras. Bangkrut. Pernah kami jual ikan, bangkrut juga. Pernah kami jual ubi. Ini yang menarik ubi. Pas-pasan kami kirim 2 truk ubi ke pabrik. Itu untung. Besar untungnya lumayan lah, 30-40%. Akhirnya kami kirim 10 truk. Tiba-tiba pabrik itu macet. Kalungnya istri saya pas-pasan 5 gram atau 8 gram. Ini sudah menikah ini? Sudah menikah. Astaga. Aku jual semua karena kalkulasiku ini lebih tinggi lagi kalau 10 truk kan. Iya. Tiba-tiba macet ini pabrik 3 hari 3 malam. Ini hitam semua ini. Hancur lah, rusak semua, nggak ada harganya. Di situ aku merenung, ya Allah ini begitu misteri itu namanya sukses. Pernah jual ikan juga gagal. Pernah ya? jual ikan menarik, kami jual ikan, beli ikan. Pertama dikit, untung kan. Aku beli 1 empang ikannya, borong kan, bawa 1 mobil. Ternyata orang yang pembeli ikan ini sudah sepakat, jangan beli ikannya. Jadi ini membusuk, sudah sore ini belum laku nih. Akhirnya jual murah kan, rugi lagi, bangkrut lagi. Tapi pesanku kepada generasi muda, bahkan kalau saya nasihati anak muda, saya berdoa di masa mudamu rugi dalam berbisnis. Kenapa begitu? Karena itu adalah menempa Anda menjadi petarung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.